Kak, saya baru beli cincin di Shopee, tapi nggak sesuai dengan pesanan. Tapi saya bayarnya COD. Gimana cara kembali dana atau uang kembali? Hai guys, welcome back to my channel di Belajar Bareng. Nah, di video kali ini aku mau bahas sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Fania ya. Mengenai pengembalian barang dan dana untuk metode pembayaran COD. Tapi sebelum kita lanjut, boleh ya bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like biar aku lebih semangat lagi dalam membuat video yang bermanfaat buat sobat semua. Nah, kalau aku analisa, yang bikin Kak Fania bingung itu adalah nanti untuk pengembalian dananya itu ke mana gitu ya. Karena ini kan pembayarannya kan COD. Karena biasanya kan kalau misalnya kita bayar pakai ShopeePay, itu biasanya masuknya ke ShopeePay. Kalau ShopeePay Later, masuknya ke ShopeePay Later. Kalau misalnya kita bayarnya pakai virtual account ataupun Cbank, itu masuknya ke Cbank gitu ya. Nah, untuk metode pembayaran COD itu pengembalian dananya biasanya akan masuk ke ShopeePay ya. Nah, ShopeePay itu apa? Sering juga customer aku bertanya ya di Shopee aku ya, ketika misalnya nih ada yang pesan barang banyak gitu ya, ada beberapa item gitu, misalnya ada satu atau dua item barangnya tuh nggak ada. Jadi biasanya aku memberikan solusi itu, nanti barang yang nggak ada itu aku akan refund dananya ke ShopeePay-nya ya. Nah, itu sering banget kadang customer itu nggak tahu, Kak, nomor ShopeePay itu apa gitu. Nah, nomor ShopeePay itu adalah nomor yang kalian daftarkan ketika kalian membuat akun Shopee. Karena kalau kita transfer ke bank itu kan biasanya akan dikenakan biaya admin ya, sesuai dengan banknya gitu. Kak, nomor ShopeePay itu gimana sih cara ngelihatnya? Mungkin sebagian dari teman-teman mungkin lupa waktu buat akun Shopee daftarnya pakai nomor yang mana gitu ya. Nah, kalian bisa masuk ke profil ya. Terus kalian klik simbol atau tombol pengaturan. Terus kalian klik keamanan dan akun. Nah, di situ nanti kalian bisa cek nomor HP kalian ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung ya, Kak, untuk pengembalian dananya itu apakah sesuai dengan harga barang atau sesuai dengan jumlah yang kita bayarkan? Nah, untuk pengembalian dana itu biasanya kalau pengembalian full itu biasanya akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang kalian bayarkan. Tapi kalau misalkan nih kalian belinya banyak item gitu ya, terus kalian hanya mengembalikan satu barang gitu ya. Nah, itu yang kalian ajukan adalah sesuai dengan harga barang seperti setelah dikurangi diskon. Jadi misalkan kalian belinya pada saat live gitu ya, mungkin kalian dapat diskon 10 atau mungkin 15%. Jadi setelah harganya setelah dikurangi diskon itu ya. Jadi nanti itulah yang akan kalian terima gitu. Oke guys, biar lebih paham dan jelas, di sini aku akan tampilkan beberapa pengembalian yang sudah selesai ya. Nah, jujur li, kalau aku sendiri nggak pernah ya menggunakan pembayaran metode COD, karena COD itu biaya penanganannya cukup besar ya, kalau nggak salah kurang lebih 4% ya. Nah, akan lebih hemat jika kita menggunakan pembayaran dengan metode ShopeePay, Cbank ya, karena selain itu juga lebih banyak promonya ya. Jadi kalau misalkan nih, kalau kita metode pembayarannya COD, kita belanja 200.000, kita dikenakan admin biaya penanganan ya. Biaya penanganannya itu sekitar 8.000 kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh pengembalian dana sebagian ya. Karena di sini aku menerima barangnya tidak lengkap ataupun kurang ya. Jadi aku pesannya 13 pieces. Tapi yang nyampe fisiknya di aku tuh cuman 11 pieces. Jadi aku ajukan sejumlah barang yang kurang, yaitu 2 pieces ya. Nah, coba teman-teman perhatikan, itu antara jumlah pengembalian dana dengan jumlah harga barang itu kan nggak belen ya. Harga barangnya kan 19.000, kalau kali 2 mestinya 38. Tapi kenapa pengembalian dananya cuma 26.347? Nah, buat yang masih bingung, di sini aku bantu jelasin ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan sendiri, untuk total produk itu totalnya 247.000. Nah, karena di sini aku belanjanya pada saat live, jadi aku ada dapat potongan ataupun diskon ya sebesar 20.000. Selain itu juga aku menggunakan koin Shopee ya untuk ditukarkan. Nah, jadi yang kita bagikan itu adalah 172.956 dibagi 13 ya. Dapatnya kurang lebih 13 ribuan ya. Jadi kali 2 26 ribuan.
Nah, nanti ditambah dengan biaya layanan 154 rupiah. Jadi dapatnya itu nanti 26.347. Nah, ini juga adalah contoh pengembalian dana sebagian ya, karena barangnya kurang ya. Nah, di sini untuk pengembaliannya sesuai ya. Jadi 11.599 kali 7 itu dapatnya 81 ribuan ya. Karena di sini aku tidak ada dapat promo ya, jadi langsung dikalikan 7. Nah, jika teman-teman misalnya mengembalikan barang sebahagian ya, misalnya ada 7 item barang yang kalian beli, ada satu misalnya yang reject, rusak, kotor atau gimana tidak berfungsi ya gitu. Nah, kalian ajukan untuk barang yang rusak itu aja gitu. Nah, nanti akan dikembalikan dananya sejumlah barang yang rusak tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh pengembalian dana full ya, karena di sini aku tidak menerima sama sekali barangnya ya. Jadi barangnya itu balik lagi ke penjual. Jadi untuk pengembalian dananya itu full ya, sejumlah yang kita untuk pengembalian bayarkan. dananya biasanya itu akan masuk 3 hari ya setelah pengajuan pengembalian dana kalian itu disetujui oleh seller. Nah, kalau misalnya nih ada pengembalian barang, nah itu biasanya dananya akan masuk ketika barang itu sudah diterima oleh si seller gitu ya. Nah, mungkin di sini ada yang bingung nggak? Kalau misalnya gini, jujur kalau di toko aku ya, itu sering orang bertanya ya, Kak, kalau misalnya nanti ngajukan retur, ini ongkirnya yang nanggung siapa gitu. Nah, so far sih ya, setahu aku itu untuk ongkir itu masih ditanggung oleh pihak Shopee ya, jadi tidak ada dibebankan baik ke penjual ataupun ke pembeli. Oke guys, sekian dulu sharing aku kali ini ya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa memberikan pemahaman dan manfaat buat sobat semua ya. Terutama yang masih bingung dalam mengajukan pengembalian barang dan dana di Shopee. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya mengenai cara mengajukan pengembalian barang dan dana di Shopee ya. Dan di sini aku kembali lagi mengingatkan buat sobat semua, jangan lupa selalu membuat video unboxing ketika membuka paket ya, karena ini adalah senjata kalian ya ketika kalian nanti mengajukan yang namanya retur ya. Buat yang udah nonton video ini sampai habis dan subscribe, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga dimudahkan dan dilapangkan rezekinya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Insya Allah nanti aku akan jawab ya. Ataupun mungkin bila perlu aku akan buatkan videonya ya. Oke guys, terima kasih.